Salam, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun masih dilakukan di rumah masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Gunung Cermin Sepaja Samarinda, pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai ibadah pada hari ini kita ucapkan pengakuan iman. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepadanya, memuji Dia, menyembah Dia. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Di bulan Agustus ini kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih-Nya sajalah kita masih diberikan kesempatan untuk berkegiatan, untuk melakukan segala aktivitas, dan semuanya berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Oh, hanya karena kasih Tuhan saja kita masih bisa berdiri saat ini. Kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Doa pembukaan akan didoakan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Jemaat Tuhan, kita berdoa, saya pimpin kita satu dalam doa. Terpuji nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, oleh karena karya-Mu yang sangat besar, yang telah Tuhan anugerahkan kepada seluruh jemaat kami. Dan kami telah melaksanakan semua kegiatan, aktivitas kami 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberi kekuatan, memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Itulah sebabnya hari ini kami datang untuk bersyukur kepada Tuhan, merendahkan diri kami, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan ke akhirnya, kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam penyembahan, untuk kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan membuka ibadah kami pada hari ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa jemaat Tuhan dari tempat ini, dan saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan berada dalam kondisi yang sehat, penuh dengan sukacita, dan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita hari ini. Mari kita nyanyikan pujian, yaitu Ku Kan Bangkit. Bahwa kita siap untuk menyatakan kemuliaan-Nya, kita siap untuk menyatakan kebesaran-Nya. Biar setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja. Kita nyanyikan pujian-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah dalam panggilan-Nya, untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah dalam panggilan-Nya, menggenapi firman-Nya segala waktunya, untuk berdiri bagi bangsa
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini kita sebagai warga Gereja Kemah Injil Indonesia merayakan bulan misi. Dan bulan ini atau tahun ini tema yang diambil dan ditentukan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia adalah mempercepat kedatangan Sang Raja, yang diambil dari Matius pasal 24 ayat 14 yang berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, biarlah bulan misi tahun ini tidak hanya menjadi selebrasi saja, namun kita juga melakukannya, mengerjakannya, agar kita juga bersama-sama mempercepat kedatangan Sang Raja. Baik, kita akan lanjutkan pujian kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 146, Pergilah ke Seluruh Dunia. Nyanyikan ayat yang kedua. Lihat di dunia pintu yang terbuka, alaskan Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seroh sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Bersama Tuhan dunia, kuasa dipadaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil aku ini besertamu. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa selamatlah jelas. Yesus selamat, Dia kau dilepaskan, baik kami wartakan dengan dekat. Bersama Tuhan dunia, tak kuasa dipadaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil aku ini besertamu. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Dari sekalian suku bangsa dunia, Kau Tuhan yang telah ditebuskan, akan bernyanyi dengan sukacita, pujilah Allah Tuhanlah Raja. Bersama Tuhan dunia, kuasa dipadaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil aku ini besertamu. Demikian pujian kita sampai di situ. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Nanti firman Tuhan akan dikhotbahkan oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Abi Aryung MTH. Namun sebelum itu mari kita nyanyikan pujian Jadi Sepertimu. Doa, kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau diubahkan. Mari kita katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu, Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini adalah rinduan kami, Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu, ya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita katakan kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu, Engkau dalamku dan ku dalammu. Bahaya
hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku, seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami mau jadi seperti itu Tuhan. Pada jemaat Tuhan, saya ucapkan selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Salam. Kita bersyukur pada hari ini untuk kesempatan yang indah. Kembali kita boleh ada di dalam persekutuan, kendati pun kita tetap melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Sebelum kita akan mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini untuk kesempatan yang indah, kembali ada waktu bagi kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat-Mu yang akan mendengar, kiranya Tuhan memberikan hikmat kemampuan bagi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan kami dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita boleh memasuki bulan Agustus tahun 2020 ini, dan kita bersyukur oleh karena Gereja Kemah Injil Indonesia melalui Departemen Penginjilan bahwa di bulan Agustus ini merupakan bulan misi yang telah ditetapkan bagi kita sekalian sebagai warga Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengarahkan kita tentang sebuah tema menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi dan berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kesudahan itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini berbicara tentang nasihat-nasihat yang harus Yesus berikan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya. Di mana kita dapat melihat ini di dalam ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-6b, dan ayatnya yang ke-13. Jika kita memperhatikan di balik semua nasihat Yesus di atas, Bapak Ibu Saudara, pesan utama ini terletak pada ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, jika kita perhatikan di balik semua nasihat Yesus di atas, pesan utama Yesus terletak pada ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 bisa kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-14 berkata kepada kita, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat ini terlihat dengan jelas betapa Yesus menekankan agar walaupun akan ada banyak tanda-tanda yang terjadi menjelang kedatangannya, namun Injil kerajaannya harus tetap diberitakan di seluruh dunia ini. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Karena ketika Injil dapat terus diberitakan dalam keadaan apapun, sehingga menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka barulah Kristus akan datang. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini ada 3 bagian penting pesan nasihat yang Yesus
sampaikan kepada murid-muridnya, yang tentu pesan ini juga menjadi pesan penting kepada saya dan saudara. Bagaimana kita mempercepat kedatangan Sang Raja Yesus Kristus yang kita percayai. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, beritakanlah kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Yang pertama, beritakanlah kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Ayatnya yang keempat sampai kepada ayatnya yang kelima, bagian ini disampaikan kepada saya dan saudara. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penyesat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran Kristus harus diberitakan sehingga dunia akan mengenal siapa Kristus, siapa Mesias yang sesungguhnya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita lihat beberapa ayat penting menjadi pendukung bagaimana kita memberitakan kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup agar kita dapat sampai kepada Bapa. Ini pesan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25, di mana Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang terakhir kita lihat dalam Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-62. Yesus Kristus Sang Anak Manusia akan datang kembali dan Ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini, sudahkah kita beritakan kebenaran tentang Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan di dalam Kristus itu dalam kehidupan kita? Sudahkah kita beritakan kebenaran tentang Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan di dalam Kristus itu di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pesan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita sekalian, beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika dihimpit oleh berbagai penderitaan. Beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika dihimpit oleh berbagai penderitaan. Ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-9 dalam Injil Matius 24, Bapak Ibu Saudara. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya di muka bumi ini. Ayatnya yang ke-6b, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan di dalam Yesus Kristus harus terus diberitakan, sehingga setiap orang akan menyadari bahwa di balik semua penderitaan itu ada pengharapan di dalam Kristus yang meneguhkan kita. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa teks Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11 berkata bahwa
Kristus Sang Juru Selamat adalah Allah yang hidup. Dialah jaminan pengharapan dalam perjuangan kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23 berkata bahwa kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya adalah jaminan kekuatan pengharapan kita. Dan yang ketiga, dalam Roma pasal 15 ayatnya yang keempat berkata bahwa firman Tuhan akan meneguhkan dan menghiburkan kita untuk terus berpegang pada pengharapan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian yang kedua ini menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita memberitakan jaminan pengharapan di dalam Kristus yang Ia siapkan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya? Sekali lagi, sudahkah kita memberitakan jaminan pengharapan di dalam Kristus yang Ia siapkan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya? Yang terakhir, pesan atau nasihat yang ketiga yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita yang ada saat sekarang ini, bagaimana kita menjalani kehidupan ini untuk mempercepat kedatangannya. Yang ketiga, beritakanlah kasih Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Beritakanlah kasih Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan bahwa banyak kasih akan menjadi dingin pada ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu, kasih harus terus diberitakan dan dikobarkan, sehingga kasih Kristuslah yang akan menghangatkan dan mengubah setiap hati yang telah dan sedang menjadi dingin. Beberapa nats penting yang dapat kita lihat tentang bagaimana kasih ini mengubah setiap hati orang yang telah dan sedang menjadi dingin. Dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-7 berkata demikian, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita akan dinyatakan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus atas kita. Dan yang terakhir, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39 berkata, tidak ada suatu apapun yang dapat atau sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini, berkenaan dengan bagian yang ketiga ini. Sudahkah kita memberitakan kasih Kristus yang dicurahkannya atas setiap orang yang percaya kepadanya? Bukan saja demi keselamatan yang Ia anugerahkan, tetapi juga yang memelihara kita di dalam keadaan apapun.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 pesan penting nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita sekalian. Bagaimana kita mempercepat kedatangannya ke dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita, memberikan motivasi kepada kita. Bagaimana kita terus memberitakan kabar sukacita ini di tengah-tengah dunia ini. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan kami, terlebih memberikan semangat bagi kami. Bagaimana kami sebagai orang yang percaya kepadamu sungguh-sungguh memberitakan kabar sukacita ini di tengah-tengah dunia ini untuk mempercepat kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Mampukan kami Tuhan, tidak saja kami untuk mampu mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, serta mengakhiri pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti upacara perjamuan kudus. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri. Untuk itu, sebelum kita akan makan minum dari perjamuan kudus ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk kesempatan yang indah. Ada waktu bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami sebagai sebuah peringatan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami, dan biarlah kiranya apa yang Tuhan ajarkan kepada kami terus kami lakukan sepanjang hidup kami mengiring akan Engkau. Berkati kami dalam kami mengikuti upacara perjamuan kudus pada hari ini, dalam nama Yesus, amin. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai kepada ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu Saudara, beberapa bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita dari bagian ini. Yang pertama, di situ kita dapat melihat janji akan kedatangan dan berkat yang luar biasa yang kita nikmati dan alami dalam kehidupan sepanjang kehidupan kita mengiring akan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada nasihat, ada teguran yang ditujukan kepada kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini, terlebih bagaimana kita menjalani kehidupan ini menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan makan minum dari perjamuan kudus pada siang hari ini. Untuk itu perlu kami sampaikan
kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, sebagaimana peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia, mohon kesabarannya untuk tidak mengambil bagian. Dan saya mengundang kita sekalian untuk boleh bersama-sama dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat roti. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia bersama-sama dengan muridnya, dan Ia memecah-mecahkan roti bersama-sama dengan muridnya, lalu membagikannya kepada mereka. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Kita angkat cawan. Selanjutnya Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami boleh bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Keyakinan kami, apa yang boleh kami makan minum pada hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami ke depan untuk senantiasa menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur, serta mengakhiri upacara perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Aberiung FTH, diucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, namun kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Nanti doa syafaat akan didoakan oleh Nona Evangelis Noni Irnawati MTH, dan kepada jemaat Tuhan juga dipersilakan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat kita. Oleh karena itu kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah dan kami agungkan, di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Kami menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu pagi hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Sampai hari ini kami tetap terpelihara dengan baik, kuat, sehat, boleh menikmati setiap kegiatan, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami. Itu semua kami percaya terjadi karena kemurahan Tuhan. Bahkan di hari ini bersyukur ada waktu bagi kami untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Bahkan terlebih pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami mau datang menghampiri Tuhan, menyampaikan setiap pergumulan, permohonan, bahkan harapan kami kepadamu. Kami sadar sebagai manusia biasa, kadangkala kami gagal menyenangkan Tuhan. Kami lalai melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan permohonan kami, biarlah Tuhan menguduskan kami, mengampuni kami dari setiap dosa, pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Baik itu lewat tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan, bahkan yang tidak menyenangkan sesama kami. Biarlah Tuhan menguduskan kami sehingga kami pun layak di hadapan Tuhan. Layak menyembah Tuhan, layak menyampaikan setiap pergumulan, permohonan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Engkau pun dengan setia mengampuni, menguduskan kami. Oleh karena itu kami bersyukur, bersukacita punya Allah seperti Engkau, dan pengampunan itulah yang memampukan kami untuk terus hari demi hari hidup lebih baik lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi hari ini kami datang menyampaikan syukur sukacita bersama dengan jemaat kami yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan dalam sepekan ke depan ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka hari demi hari. Di usia yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Oleh karena itu biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sukacita, bahkan pun kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sehingga hari demi hari mereka terus ada dalam kehidupan yang tetap memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, bahkan terlebih memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat kami yang saat ini dalam keadaan mengandung. Tuhan Engkau memberkati janin yang ada di dalam kandungan, bahkan ibu yang sementara mengandung. Tuhan menolong dengan kekuatan kesehatan. Terlebih Tuhan memelihara janin yang ada di dalam kandungan sehingga terus bertumbuh dengan baik di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai hari melahirkan, boleh melahirkan secara normal, kuat, sehat, dan sempurna. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan kami terus menyerahkan jemaat kami yang lanjut usia. Kami memohon Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan ekstra hari demi hari. Biarlah sukacita, damai yang daripada Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka semua. Sehingga dalam setiap hari-hari hidup mereka, mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, hidup bersama-sama dengan anak-anak, hidup bersama dengan cucu cicit mereka, bahkan keluarga besar. Dan di tengah-tengahnya mereka senantiasa menjadi teladan bagi kami untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami pun datang kepadamu Bapa. Kami tetap menyerahkan pergumulan jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam keadaan sakit, bahkan juga mungkin sudah dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Agustinus Langiran, untuk Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Ambek Kamasi, bahkan Ibu Rosnani Agung, dan juga Ibu Noria Daring. Dalam pergumulan yang mereka alami saat ini, sakit penyakit yang mereka derita, kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka pengharapan. Bahkan terlebih kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jamahan kuasa-Mu menjamah sakit penyakit yang mereka alami saat ini, sehingga mereka pun boleh menikmati pemulihan demi pemulihan, bahkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Berdoa untuk keluarga yang mendampingi, suami, istri, anak-anak, biarlah terus diberikan kekuatan, kesabaran untuk terus boleh ada bersama-sama mendampingi dan merawat, sehingga dalam sukacita kekuatan yang daripada Tuhan, mereka tetap ada dalam pengharapan-pengharapan yang baru hari demi hari, bahwa Tuhan akan senantiasa melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab, baik sebagai PNS, wira swasta, petani, TNI, Polri, bahkan hamba-hambamu yang melayani sebagai staf pengembalaan dan juga badan pengurus jemaat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan, memberkati dalam setiap apa yang boleh kami kerjakan, bahkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan akan senantiasa Engkau karuniakan kepada seluruh jemaat-Mu untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab ini, sehingga semua boleh dilakukan dengan baik, dan di atas semuanya nama-Mu sajalah dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jika ada dalam pergumulan ataupun persoalan hidup, kami tetap menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa, sebab kami percaya hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan, persoalan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang menempuh studi di kota ini, bahkan anak-anak kami yang sekolah mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Tuhan menolong memberkati mereka di tengah-tengah kegiatan belajar mereka yang saat ini mereka lakukan dari rumah masing-masing. Seperti apapun caranya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan memberikan semangat bagi mereka, ketekunan bagi mereka, terlebih hikmat akal budi yang daripada Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk boleh melakukan semua tanggung jawab mereka, kewajiban mereka, dan akhirnya keberhasilan yang daripada Tuhan menjadi bahagian mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh program demi program yang ada di jemaat kami di tempat ini. Tuhan memberkati segala sesuatu yang sementara kami lakukan dan kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Apapun yang boleh diprogramkan ke depan ini, kami memohon Tuhan mendahului sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan di atas semuanya nama-Mu sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa khusus untuk pos PU yang kami tangani selama ini, baik yang ada di sekitar kota Samarinda, yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik,
dan jemaat Tuhan yang ada di sana pun boleh terus bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan. Terlebih hamba-hambamu yang melayani, Tuhan berkati. Biarlah senantiasa apa yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan mempercukupkannya dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Berdoa juga untuk kelangsungan pembangunan menara gereja. Tuhan tetap memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik, dan terlebih biaya dana yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan senantiasa menyediakannya. Kami tetap berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan menolong mereka dengan hikmat bijaksana yang daripadamu, sehingga dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab ini, mereka tetap boleh dimampukan, dan kami pun menikmati kenyamanan, kedamaian, ada bersama-sama hidup di bangsa kami yang tercinta ini. Kami tetap berdoa untuk wabah virus corona yang selama ini tetap mewabah di bangsa kami. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan. Bahkan terlebih tenaga medis yang bekerja dengan luar biasa untuk penanganan penyakit ini. Kami memohon Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan mereka kemampuan, kekuatan, bahkan terlebih pagari mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka pun tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, bahkan pemerintah kota Samarinda. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan hikmat kemampuan bagi mereka untuk boleh menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik, dan namamu sajalah yang dipuji diagungkan. Berdoa secara khusus untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di bangsa ini. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah organisasi ini senantiasa boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, dan terlebih hamba-hambamu, biarlah diberikan hikmat dan kemampuan untuk boleh melakukan setiap tugas pelayanan yang ada, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami hamba-hambamu yang ada di daerah kota Samarinda, Tuhan menolong kami melakukan setiap tugas pelayanan ini. Berikan kami hikmat dan kemampuan, kerja sama satu dengan yang lain, sehingga kami pun boleh bergandengan tangan untuk membawa kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan sajalah yang diagungkan di atas semua apa yang boleh kami lakukan dan kerjakan dalam tugas pelayanan ini. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu selama sepekan ini dan hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami semua, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati, kuduskan persembahan ini, biarlah menjadi sesuatu yang berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan memperkenankan jemaat-Mu untuk melayani Engkau. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi, bahkan mungkin yang belum sempat memberi hari ini, biarlah dalam setiap tugas, pekerjaan, pelayanan, dalam pendidikan, Tuhan akan senantiasa memberkati dan menjadikan segala sesuatu yang dikerjakan berhasil. Terpujilah namamu Bapa di sorga, ini syukur kami, ini doa kami di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Dia, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, dan pada saat ini tiba saatnya kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 225.
nyanyian pengutusan Injil. Bahwa ada banyak sekali jiwa yang sesat, yang terhilang, yang membutuhkan pertolongan kita. Maukah kita mengabarkan Injil kepada mereka? Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, hai tolong segera. Hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, buhali sampilah. Kita katakan, hai tolong segera. Oh, hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, buhali sampilah. Kita nyanyikan ayat yang 1. Tiap hari ribuan jiwa binasa dalam dosanya, sebab tak kenal Kristus, tersesat tanpa harapan, berlangkah dalam kegelapan, menuju neraka, menuju neraka. Hai tolong segera, hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, buhali sampilah. Hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, buhali sampilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah yang boleh kami selenggarakan pada hari ini. Keyakinan kami bahwa apapun yang boleh kami lakukan dalam ibadah kami pada hari ini, sungguh-sungguh menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami dalam kami mengiring akan Engkau. Tiba waktunya bagi kami akan kembali untuk melakukan aktivitas kami sepekan yang akan datang. Kami mohon penyertaan Tuhan,
memelihara kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya sakit penyakit. Kiranya Tuhan terus menuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Atas nama Badan Pengurus Jemaat dan staf Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja Samarinda, menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.